Halo, selamat datang di channel Jamaluddin Afgani. Di video kali ini gue akan mereview sebuah alat podcast yaitu Maonocaster AM100. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa kita intro dulu. Nah, buat lo yang baru pertama kali datang ke channel ini, di channel ini gue banyak ngebahas tentang tutorial, vlog, dan review. So, jika lo suka dengan konten-konten yang seperti itu, lo bisa cek video-video gue sebelumnya. Di video kali ini, gue akan langsung aja review barangnya yang udah gue unboxing di video sebelumnya. Kalau lo belum pernah lihat unboxingnya, lo bisa cek di sini. Oke ya? Banyak banget sih video unboxing barang ini di YouTube juga. Nah, jadi lo bisa lihat dari kamera sini ya. Nih, dari sini. Ini adalah Maonocaster AM100 ya. Nah, jadi gue akan mendemonstrasikan beberapa fitur yang menurut gue cukup berguna. Anyway, ini agak menggema gini, kenapa ya suaranya? Nah, jadi gue tuh pengen ngasih tahu kalian gimana cara pakai Maonocaster ini ya, dan juga beberapa fitur-fiturnya. Nah, jadi yang pertama cara pakainya itu mungkin cara instalasinya atau routingnya. Kalau misalkan lu beli Maonocaster ini udah ada juga di belakang dusnya. Tapi di sini gua akan jelasin lagi supaya lu lebih ngerti, karena lu pasti nonton video ini pengen tahu gimana cara pakainya dan apa aja fungsinya. Oke, jadi yang pertama simple banget, tinggal nyalain aja Maonocasternya ya. Ada tombol powernya di sini. Kemudian lu colokin mic di sebelah sini. Di sini ada dua input mic ya, di sini. Ada dua input buat mikrofon. Kemudian di sebelah sini ada input buat headset, kemudian buat musik, kemudian buat output ya. Nah, kemudian di sini sisanya itu buat output ke handphonenya sini. Jadi untuk output dari Monocaster kemudian masuk ke handphone atau alat apapun. Nah, kalau misalkan lu outputnya pengen ke laptop, lu bisa pakai yang USB-C di sebelah sini. Oke ya. Nah, itu untuk fungsi-fungsi routingnya. Jadi cara pemakaiannya simpel banget, tuh nyalain, colokin mic, colokin headset buat monitoring, kemudian colokin kabel jack 3,5 buat nyimpen outputnya kemana gitu ya. Nah, ini kebetulan gua pakai handphone nyimpen outputnya, jadi nanti si audio ini masuk ke handphone ini. Nah, seperti yang lo lihat di sini ya kan. Nah, yang pertama di sini ada knob ya, knob buat volume mikrofonnya. Nah, kalau gua kecilin ini suaranya akan hilang. Nah, kayak gini. Mungkin lu nggak akan dengar apa-apa. Kalau misalkan lu dengar, ini adalah suara dari kamera ya. Misalkan gua naikin suaranya, nah ini adalah suara dari Maonocaster ya, dari mic BM800 ini. Oke, kemudian di samping knob volume mic, di sini ada juga kayak semacam equalizer gitu. Jadi kita bisa ngatur low, mid, sama high. Dan ada juga rec ya, rekam. Nah, di sini kalau low ini untuk low voice ya. Jadi kalau misalkan lu matiin low-nya, suaranya nggak terlalu ngebass gitu. Nggak akan ada bassnya. Tapi kalau misalkan lu hidupin, nah ini suaranya akan kayak terdengar ngebass gitu, karena ini low voice-nya diaktifin. Nah, kalau biasanya gue pakai low voice di antara jam 1 ya. Kemudian yang kedua di sini ada mid ya. Mid ini untuk suara middle ya, untuk suara tengah. Nah, jadi kalau misalkan lu matiin suara tengahnya, mungkin suara lu akan terdengar ngebass banget, karena bassnya aja sama treble-nya yang nyala, tapi nggak akan ada suara di tengah-tengah. Gimana ya? Nah, kayak gini, ini kalau misalkan gua naikin suara tengahnya, lu akan jelas banget ngedenger di bagian tengah gendang telinga lu mungkin. Gua nggak ngerti juga nih gimana ngejelasinnya ya. Yang jelas ini buat mid ya, buat suara tengah. Kemudian ini high, ini untuk suara atas. Jadi ini treble. Kalau misalkan lu matiin, mungkin suara lu akan lebih ngebass lagi karena nggak ada treble-nya sama sekali ya. Nah, jadi di sini gua biasanya pakai di angka 12 ya. Jadi yang bass ini gua lebihin 1 ya, ke angka 1 supaya suaranya lebih renyah aja gitu, lebih kayak broadcaster gitu ya. Oke, kemudian di sini ada ini mempengaruhi nanti outputnya. Kalau misalkan kecilin, output rekamannya nanti nggak akan masuk juga ke si handphone ini. Nah, lihat tandanya mati nih. Nah, kalau lu dengar suara ini berarti ini suara dari kamera. Nah, kalau rekamnya gua naikin,
sampai sini. Nah, ini udah masuk lagi rekamannya. Jadi, rekaman ini biasanya gua pakai di angka 12 sih, supaya karena kalau terlalu full nanti dia akan ngasih feedback gitu, suaranya jadi kayak double gitu, oke. Nah, kemudian di sebelah sini ada volume buat musik. Jadi lu bisa connect musiknya pakai Bluetooth dan juga pakai audio jack, ya 3,5. Di sini ada inputannya musik. Tapi gue jarang pakai karena, ya buat apa juga gitu, kadang kita input musik malah jadi ngeganggu gitu. Biasanya sih gue, nge-add music itu di editing ya. Kemudian di sini ada elektron. Nah, elektron ini kayak semacam, eee, suara gue jadi kayak robot gini, kayak semacam ini, apa namanya, semacam pitch atau auto pitch atau auto correction ya. Jadi buat, karaokean gitu atau buat cover lagu, autotune, ya autotune. Jadi kalau misalkan ini kan nadanya dari A. Nah, jadi kalau misalkan suara lu lepas dari nada A, itu akan dikoreksi sama dia. Kemudian kita bisa pilih lagi, ini ada semua kunci gitar ada di sini ya, dari mulai A, BB, ini BB nih, kemudian ini B, ini C, kemudian ini DB, ini D, ini AB, ini EB ya, kemudian ini E, ini F, ini GB, ini G, ini AB. Itu tadi buat, kalau lu karaokean. Jadi lu misalkan karaokean nada lagunya dari A, lu bisa pilih di sini pitch-nya jadi A. Nanti suara lu akan disesuaikan sama si Monocaster-nya supaya tetap stay di nada A kayak gitu. Nah, untuk ngebalikinnya lagi tadi diklik aja yang efek ini. Ini kan suara gua jadi kayak gini. Iya. Nah, ini Pro. Kemudian di sebelah bawah sini dia ada tombol apa? Ada knob echo ya, knob echo. Nah, ini kalau kita naikin suara gue jadi kayak orang apa ya, lagi di masjid gitu, kayak kayak menggema gitu. Nah, ini semakin gue tarik ke atas, suara gue makin menggema kayak gini, kayak MC atau apa gitu ya. Nggak ngerti juga gue. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada knob buat monitor. Nah, ini kalau naikin ke atas, monitor di headset lu ini makin jelas dan suara lu makin terdengar keras gitu ya di headset aja, tapi kalau input ke sininya masih tetap sama karena tadi input untuk ke audionya sini diaturnya di sini di yang knob rec ya, knob record. Nah, biasanya gua pakai yang monitor ini setengah aja karena kalau full terlalu berisik dan gue jadi nggak bisa dengar di sekitar gitu. Kemudian di sini ada 8 efek ya, 8 efek yang udah default, udah ada bawaan dari Monocaster-nya. Dan di bawah ini ada 4 tombol yang bisa kita custom sendiri, dan cara mengcustomnya juga cukup unik. Kita harus ngerekam langsung suaranya dari mikrofon ini. Di sini ada tombol, ada efek opening ya. Kemudian ada efek applause, ada efek gunshot, ada efek louder, kemudian ada efek boom, ya. Ada efek awkward. Kemudian ini ada efek slapping, ada efek cheers. Nah, kemudian di sini ada effects, ada pitch, ada music only, ada denoiser, ada loopback, dan ada side change. Nah, di sini ada efek ya. Efek ini ada beberapa. Yang gua pakai sekarang ini ada efek Pro. Kemudian ini ada efek pop ya. Efek pop ini buat ya lu karaokean gitu ya. Kemudian ini efek MC. Jadi suara lu kayak settingan-settingan MC gitu ya. Kemudian ini original. Nah, ini suara original yang benar-benar tanpa efek ya. Nah, ini Pro. Gue sih lebih sering pakai yang Pro ya. Kemudian di sebelahnya lagi ada pitch. Nah, ini suara perempuan. Jadi suara gue kayak perempuan gini ya. Emang suara ini bisa dipakai sih buat lucu-lucuan gitu ya. Jadi Bun, jangan di tripod dong. Oke, nah ini suara biasa kayak suara bro-bro ya, bro-bro Corey. Dan juga yang biasa disamarkan pakai boraks tuh kayak gini. Nah, ini suara lu cimbang.
Lain jadi lucu sendiri nih. Anjing serem. Nah ini suara robot. Ini juga biasa dipakai buat nyamalin suara di berita-berita gitu. Ya jadi itu sih ada beberapa suara. Nah ini masih suara yang tadi ya. Oke, gua balikin dulu ya. Nah itu tadi suara-suara pitch ya, jadi ada beberapa, ada 5 tadi ya. Kemudian kalau ini music only, gua akan coba ya pakai musik. Oke. Nah ini gua udah ada musik ya. Nah jadi suaranya musiknya dari handphone gua ya, dari sini. Kemudian gua akan kecilin, maka musiknya mati ya. Gua akan gedein. Nah ini musiknya hidup dan suara gua masih hidup. Nah tapi nanti gua akan coba nih musik only ya. Nah kalau musik only, enggak, maksudnya si music only ini kayak bikin si suaranya tuh jadi -1 gitu ya. Jadi kalau misalkan suaranya ada vokalnya, kalau lu klik music only, nah itu nanti si vokalnya akan hilang. Gua nggak akan coba karena takut copyright ya, jadi gua nggak akan coba musik only karena agak susah cari lagu yang nggak copyright. Nah di sini selanjutnya ada denoiser ya. Denoiser ini kayak noise cancelling gitu, jadi lebih yang asalnya ini aja tuh nggak pakai noise cancelling udah bagus banget, ditambah noise cancelling jadi lebih bagus lagi gitu. Kemudian loopback ya, di sini ada loopback ini gue lupa fungsinya buat apa ya. Kemudian ada side change. Nah kalau side change ini ketika lu nyalain musik berbarengan dengan lu ngomong, ketika lu ngomong nanti musiknya akan ngecilin sendiri. Nah ini musiknya akan gue tarik ya volumenya ke atas kayak gini nih. Nah kalau lu nggak ngomong musiknya akan keras, tapi kalau lu ngomong kayak gini, ini musiknya akan lebih kecil daripada suara lu kayak gini. Ini cocok banget buat lo yang suka kayak simulasi-simulasi jadi penyiar radio gitu ya. Oke, selamat datang di 98 FM Sukabumi. Di sini ada lagu apa bla 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 kayak gitu-gitu ya. Nah, lo kalau diem nanti mundur dikit. Terus lo lanjut ngomong salam-salamnya buat siapa aja bla 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 bla. Nah, itu dia. Terima kasih dan kita dengerin aja langsung lagunya. Check it out. Nah, siapa tahu kalian ada yang tertarik gitu ya jadi penyiar radio, mungkin alat ini bisa ngebantu kalian buat latihan di rumah ala-ala gitu ya. Dan uniknya outputnya ini lu bisa langsung streamingkan di Instagram, di Facebook, di YouTube ya. Jadi lu tinggal ngeset aja pakai kabel ini, set ke kamera atau ke handphone lu. Nah, itu udah langsung bisa streaming gitu. Tapi sih ini karena jacknya 3,5 jadi ke handphone gitu. Jadi misalkan lu live Instagram kayak bikin acara kayak radio gitu, lu bisa langsung sapa-sapa penonton dengan muterin musik yang asik ala-ala penyiar radio gitu. Nah jadi itu tadi singkat ya. Kayaknya video ini akan cukup panjang karena gue ngejelasin hampir semua hal yang ada di Monocaster ini, dan sorry buat beberapa fitur yang gue nggak lupa ya untuk ngejelasinnya apa. Nanti akan gue bantu dijelasin di deskripsi deh. Oke, jadi mungkin itu aja sih review gua ya buat Monocaster ini. Jadi Monocaster ini gua udah jalan hampir 2 bulan di tangan gua sekarang ya. Jadi kesan gua sih sama penggunaan Monocaster ini sangat simple banget, portable banget, bisa dibawa kemana-mana, dan ya bermanfaat banget gitu buat lu yang memang bikin konten podcast sih terutama. Konten tutorial juga bisa lu pakai ini, dan kalau lu misalkan perlu live dadakan dimanapun dengan kualitas audio yang bagus, nah gue jamin Monocaster ini bisa banget ngebantu lu untuk live streaming dimanapun dalam medan kayak gimana pun, asal ada jaringan untuk live streamingnya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah dan like video ini jika kalian suka, dislike jika kalian gak suka, share juga ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat. And as always, thanks for watching this video. See you on the next video. Goodbye.